Catat di komen ya. Keberuntungan sama dengan ya. Keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Nah, keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Jadi ada peristiwa nih, ada bus gitu ya. Bus lewat. Pada saat bus lewat gitu ya, kitanya kagak siap. Terus kemudian kita bilang gitu kan, ya ketinggalan bus gitu. Terus kemudian ada orang yang udah siap di halte. Terus kemudian si bus lewat. Kemudian kita bilang bahwa orang yang naik bus itu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali di Training Resolusi 2021 ya. Alhamdulillah sudah 3 hari dan ini adalah hari terakhir ya, dan tak terasa bahwa kita mempersiapkan kegiatan kita di 2021 insya Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana teman-teman semuanya ya? Berbeda ya dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin mungkin masih bakar-bakar ya. Tahun kemarin mungkin masih happy-happy, kongko-kongko gitu ya. It's okay, itu semua oke, asalkan gitu ya kita juga mempersiapkan apa sih yang kita bisa persiapkan di tahun 2021 dari sisi spiritual, dari sisi ekonomi, dari sisi pengembangan diri, dari sisi karir ya, dan tentunya ya kita semua mereka-mereka yang punya persiapan lebih baik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hasil yang juga lebih baik ya. Oke, hari ini kita akan bicara spesial nih ya, karena kita melengkapi semua persiapan-persiapan kita dengan maksimal ya. Salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah bagaimana perencanaan keuangan ya. Perencanaan keuangan kita yang harusnya bagus ya. Teman-teman gimana waktu tahun lalu ya? Ngerencanain keuangan nggak? Jangan-jangan enggak nih gitu ya. Atau nggak pernah belajar gitu ya bagaimana merencanakan keuangan, atau gini aja deh, udah deh Pak Nas ya, jalan ngalir aja apa adanya gitu. Atau ada yang udah nyerah nih, kayaknya tahun 2021 saya kagak bakal dapat rezeki yang berlimpah Pak Nas gitu ya, mau bagaimana lagi kondisi COVID kayak begini. Tadi ada yang dengerin nggak Pak Ari Ginanjar ya, beliau dapat 3 bisnis baru yang besar loh gitu ya. 3 bisnis fintech itu bisnis besar luar biasa ya. Maka sebenarnya keberuntungan itu adalah hasil perkalian dari, catat ya, catat di komen ya, catat di komen ya. Keberuntungan sama dengan ya, keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Nah, keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Jadi ada peristiwa nih, ada bus gitu ya, bus lewat. Pada saat bus lewat gitu ya, kitanya kagak siap. Terus kemudian kita bilang gitu kan, ya ketinggalan bus gitu. Terus kemudian ada orang yang udah siap di halte. Terus kemudian si bus lewat. Kemudian kita bilang bahwa orang yang naik bus itu gitu ya, beruntung. Sebenarnya bukan beruntung, karena sebenarnya itu hasil perkalian aja dari persiapan yang matang dengan datangnya peristiwa. Ya, peristiwa terjadi tiap hari kan. Ya, peristiwa terjadi tiap hari. Peristiwa apa ya? Peristiwa macam-macam ya. Mungkin Anda ketemu sama seorang tukang bakso di pinggir jalan, tapi tukang baksonya lagi ngomongin gitu ya, ini ada orang yang lagi nyari tanah gitu. Terus kemudian ya Anda punya gitu kan orang yang lagi mau jual tanah ya. Terus kemudian keberuntungan tuh terjadi ya, padahal cuma ketemu sama tukang bakso. Nah, peristiwa-peristiwa itu banyak, peristiwa-peristiwa seperti itu. Maka persiapan ini yang penting sekali. Mungkin ada yang bilang, udahlah Pak Nas, kita udah nggak perlu buat persiapan lah gitu kan. Untuk keuangan memang udah kita apa adanya kayak gini. Bisa jadi loh. 2021 Anda ketemu sebuah peristiwa yang membuat Anda ajaib. Ya, ada bus lewat gitu loh.
Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kita udah siap? Gitu. Nah, yuk hari ini kita akan bicara dengan seorang tamu saya. Beliau adalah Kaukabus Syarqiyah, SE, MSE, CFP. Waduh, panjang banget nih ya gelarnya ya. Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi, kemudian CFP. Nah, nanti kita tanya dulu deh, nanti itu gelarnya gelar apa ya? Ini bukan orang sembarangan yang saya undang, beliau sudah pernah hadir di media nasional ya. Nanti kita tanya aja langsung sama beliau ya. Sebelumnya saya mau kasih informasi dulu, ini alhamdulillah sudah 755. Walaupun gede sih 755, cuma saya masih berharap banget kita masih bisa sedikit banyak menghampiri lah ini gitu ya. Sedekah tahun lalu itu 2,5 M gitu. Sedekah yang sekarang 755. Dan nanti malam ditutup ya, jadi close nanti malam. Kita nggak buka lagi, ya palingan kalau buka ya kita nggak umumkan sih. Kan nggak seru gitu loh, kan ini juga bagian dari power gitu. Power itu adalah momentum. Jadi kalau ada momentum, Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niat saya belajar keuangan agar pada saat kami bersiap-siap ini Engkau memberikan kejadiannya, peristiwanya, dan kami bisa mensyukuri peristiwa itu karena kami sudah menjalankan persiapannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya undang di studio 5 sudah hadir ya, Mbak Kaukabus Syarqiyah ya. Beliau yang akan menemani saya pada hari ini ya. Assalamualaikum. Sebentar saya ya Assalamualaikum Mbak Kikau, saya panggilnya Mbak Kikau nih, Mbak Kikau, Kaukabus Syarqiyah. Ya. Ini gelarnya apa nih, Mbak Kikau nih? SE, MSE, CFP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Annyeonghaseyo. Halo Korea. Jadi kalau ditanya gelar sebenarnya kalau SE, MSE berarti ya S1, S2 gitu di bidang ekonomi, basicnya emang anak ekonomi. Dan kalau CFP ini Certified Financial Planner. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang pengen menjadi seorang perencana keuangan, paling enak memang kita ngambil Certified Financial Planner ini yang resmi ya. Karena apa? Karena certified ini tuh bisa digunakan di 50 negara gitu. Oh, jadi dia Certified Financial Planner ya. Oh. Jadi ini adalah perencana keuangan ya. Jadi Mbak Kikau akan membantu kita ya untuk merencanakan keuangan di tahun 2021. Iya. Nah, prediksi Mbak Kikau nih ya. Saya sih Mbak Kikau bukan peramal ya. Cuma prediksi ahli nujum gitu ya. Prediksinya Mbak Kikau kira-kira tahun 2021 itu akan jadi tahun yang bagaimana secara ekonomi? Oke, kalau yang pertama sih pastinya frame kita harus mindsetnya positif ya, udah pasti nih akan diajarin nih kita selama 3 hari ini. Dan yang kedua sebenarnya dengan kejadian 9 bulan kemarin kan kita sudah belajar ya, 9,5 bulan tuh kita sudah belajar menghadapi kehidupan secara keuangan gitu ya. Jadi udah latihan lah 9,5 bulan tuh kayaknya udah lumayan jago gitu ya. Dan mudah-mudahan di 2021 kita pun lebih siap ngadepinnya. Karena apa? Karena insya Allah bukan cuma kita doang yang siap, mudah-mudahan secara negara, corporate dan lain sebagainya gitu ya, elemen-elemen di luar juga udah siap. Jadinya insya Allah lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya gitu. Jadi kita sama-sama semangat, sama-sama beroptimisme ya bahwa tahun 2021 adalah tahun yang baik secara ekonomi. Amin. Baik dari sisi lokalnya, pemerintahnya, mental kita juga udah siap, kita udah tahu Covid memang ada ya, dan kita harus optimis ya, apalagi kita udah dibekali dengan ilmu magnet rezeki. Betul. So teman-teman optimis ya, siap ya. Yang optimis ketik di komen gitu. Saya sangat optimis gitu ya menghadapi ekonomi di 2021. Nah, kita langsung masuk ke materinya nih, Mbak Kikau. Ya, siap. Nah, ini ada materi di layar, judulnya Jago Magnet Duit ya. Silakan, Mbak. Oke, aku mulai ya Pak ya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Gimana sore ini gitu ya? Besok
kita masih libur ya, udah 3 hari ini kayak kita libur gitu ya. Mudah-mudahan masih semangat terus. Di materi kali ini pun semangat. Saya tahu ngomongin duit tuh hal yang sensitif ya Bapak Ibu ya. Nggak enak sebenarnya ngomongin duit, apalagi duit kita sendiri gitu. Emang ini tantangannya nih. Ini sebenarnya ketika kita ngomongin duit atau uang nih Bapak Ibu sekalian, kita tuh sama aja kayak sedang menghadapi diri kita sendiri. Jadi pertama yang perlu disiapkan adalah yuk kita siapin mental kita masing-masing. Kalau misalnya pasangannya bisa diajak duduk bareng, yuk duduk bareng sama pasangan. Tapi kalau misalnya nggak ada pasangan, jangan ajak pasangan orang lain ya. Jadi sendiri aja, duduk, siapin mental, siapin hati selama 1,5 sampai 2 jam ke depan. Jangan lupa siapin buku catatan. Ayo tunjukin mana buku catatannya, mana pulpennya, karena ini agak-agak teori gitu ya. Teori campur praktek yang nanti juga ada beberapa hal yang akan saya bimbing kalau misalnya teman-teman mau sekalian mempraktekkan, oke? Nah, ini ada maknanya nih. Kenapa judulnya Jago Magnet Duit 2021? Karena gini, teman-teman, magnet itu kita sama-sama belajar ya. Panas juga udah berulang kali menceritakan konsep magnet ya. Kalau magnet kan kita menarik. Nah, ketika kita menarik itu adalah satu hal, tapi bisa mempertahankannya adalah hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tuh menjadi jago magnet rezeki atau jago magnet duit ya, spesifiknya duit ya, bagian dari rezeki salah satunya duit ya, atau harta gitu ya, atau aset. Ini adalah konsepnya gimana caranya agar kita nggak hanya sekedar bisa narik rezeki atau uang tersebut, bukan, tapi gimana caranya agar uang ini stay sama kita, bertahan sama kita gitu ya. Nah, ini perlu skillnya teman-teman. Dan lagi-lagi yang pertama kali saya bilang adalah, dan ini mungkin juga mengulang dari yang materinya Panas, materinya Pak Ari tadi pagi ya, bahwa ini semua tidak instan ya. Jadi saya perlu ngasih frame dulu nih di awal bahwa yang akan saya ajarkan adalah sesuatu yang tidak gitu ya, nanti tanggal 3 udah jagoan gitu. Enggak, ini enggak instan tapi bisa dilakukan. Oke, itu yang pertama nih frame-nya nih. Yang kedua frame-nya adalah yang mau saya kasih tahu adalah ini sederhana. Jadi dari awal jangan menganggap ini rumit dulu. Kenapa? Karena biasanya nih kalau ngomongin soal financial planning, perencanaan keuangan pribadi ya. Kalau financial planning itu kita nggak ngomongin corporate ya Bapak Ibu ya. Kita nggak ngomongin kayak Bapak Ibu punya perusahaan berapa gitu. Enggak. Kita ngomongin soal uangnya kita gitu ya. Uangnya kita nih, uangnya kita, uangnya pasangan, uang yang untuk masa depan kayak gitu ya. Jadi bikin frame-nya sesimpel mungkin dulu ya yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika ngomongin financial planning, dia tidak berbenturan. Jadi bukannya gini sama yang namanya konsep rezeki yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah gitu, nggak ada benturan sama sekali. Bahkan teman-teman sekalian, kalau misalnya ilmu financial planning ditemukan di barat tahun 1950-an mungkin ya, sebenarnya Al-Quran, sunnah itu tuh udah ada duluan gitu sebenarnya. Jadi ini tidak ada benturan, bahkan sebenarnya ini sangat dianjurkan oleh Allah gitu melalui ayat-ayat dalam Al-Quran gitu ya. Boleh nextnya Panas? Nah, sebelumnya sedikit perkenalan mengenai diri saya gitu. Tadi kalau misalnya Panas bilang saya ada di media nasional, iya. Saya dari 2018 cukup rutin ada di CNBC Indonesia Bapak Ibu, salah satu televisi berbayar ya di Indonesia. Dan ngisinya itu bagian invest time gitu ya, ngomongin soal investasi. Qadarullah sebelum COVID-19 acara offline terakhir saya justru bareng sama Atta Halilintar di Cibubur gitu ya. Kita syuting sekitar 2 acara, dan acara ini masih sering diulang-ulang kok di CNBC Indonesia di acara Invest Time gitu ya. Dan teman-teman sekalian, ketika ngomongin uang itu memang harus berkelanjutan. Makanya saya sengaja bikin YouTube juga di youtube.com/kikautalk, yang ini bisa diakses juga oleh teman-teman tuli karena ada subtitlenya gitu ya. Dan ini buat teman-teman yang mungkin habis dari sini gimana ya caranya ngatur duit, yang mau belajar lebih lanjut lagi, mau ngomongin soal hal-hal yang lain yang mungkin masih membingungkan, silahkan aja kalau mau nonton. Kalau mau baca-baca secara gratis silahkan juga ada di Facebooknya, di Facebook grupnya ada. Itu rangkuman dari ibaratnya rangkuman dari apa yang saya lakukan selama 11 tahun terakhir ini sebagai perencana keuangan. Dan juga ada nomor WhatsApp jikalau mungkin nanti butuh entah konsultasi lebih lanjut atau apa. Kalau buku, teman-teman bisa baca buku saya nih, Qadarullah juga launchingnya pas banget sama pas COVID-19 bulan Maret kemarin, namanya Jago Atur Duit. Ini bisa didapatkan di Gramedia atau toko-toko buku offline lain dan juga online, atau mungkin kalau mau pesan sama saya silahkan aja. Dan ini buku kedua sebenarnya. Kalau buku pertama namanya Salihah Moms Diary, ini bareng sama Mbak Dewi Nur Aisyah. Dewi Nur Aisyah tuh beliau yang menjadi salah satu tim di COVID-19 ya, yang nasional gitu ya, salah satu akhwat yang membanggakan, yang jadi salah satu garda utamanya tim COVID-19 di tingkat nasional. Boleh next Pak?
Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang seriusnya gitu ya. Nah, pertama gini dulu. Saya mau kenalin dulu sebenarnya apa sih financial planning? Kenapa sih ada yang namanya financial planning? Kenapa sih ada namanya, kalau bahasa Indonesianya berarti perencanaan keuangan gitu ya. Dan Bapak Ibu, perencanaan keuangan ini adalah yang berkaitan sama diri pribadi kita, bukan yang berkaitan sama corporate. Beda cerita, beda bab. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan itu beda bab gitu ya. Ini adalah yang berkaitan sama diri kita. Nah, sebenarnya financial planning ini asal-muasalnya adalah karena dulu ada generasi yang namanya generasi sandwich. Yang mana generasi sandwich itu dia ada di tengah-tengah usia produktif yang dulu nih dia tuh harus kerja dari Senin sampai Minggu gitu ya, Senin sampai Minggu. Tapi duitnya nggak kekumpul-kumpul. Kenapa nggak kekumpul-kumpul? Karena namanya sandwich, dia diapit oleh generasi di atas dan generasi di bawahnya. Dimana generasi di atas itu adalah generasi orang tua kita gitu ya, atau yang setara dengan orang tua kita. Yang di bawah adalah generasi yang setara dengan anak-anak kita gitu. Jadi ternyata dulu tuh ada generasi yang tanda petik gitu ya, dia tuh ngerasa, aduh gimana nih caranya ya untuk menghidupi 3 generasi. Jadi menghidupi dirinya dia sendiri, menghidupi yang di atas, menghidupi yang di bawah. Nah, akhirnya konsep financial planning pada dasarnya adalah agar yuk kita atur duit agar suatu hari ketika Allah memberi kita umur panjang, ya, masuk masa pensiun, masuk masa kita tuh udah gak bisa produktif lagi secara fisik, tapi mudah-mudahan kita tetap punya dana untuk bertahan hidup, bahkan untuk bisa lebih banyak memberi. Gitu teman-teman sekalian konsepnya. Karena sebenarnya ketika nanti masuk masa tua, kita tuh udah aging ya, udah pasti penuaan nih. Dan udah gitu kan pastinya kita akan berkompetisi dengan yang lebih-lebih muda gitu. Sudah pasti secara pemasukan rata-rata kalau sudah senior ya sudah habis begitu saja. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ide besarnya adalah kita latihan dari sekarang, belajar keuangan dari sekarang agar apa? Agar nanti ketika masa tua kita tanda petik sudah bisa bebas finansial. Nah, sebenarnya sih itu core-nya ya. Cuma kalau secara teori teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa membaca perencanaan keuangan adalah langkah-langkah menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan. Ada 3 kata kunci teman-teman ya, silakan dicatat 3 kata kunci ini. Ini pendek banget tapi sangat filosofis menurut saya gitu ya. Dalam definisi dari financial planning ini ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami bersama. 1, ini adalah langkah-langkah teman-teman. Langkah-langkah artinya ini bukan lompatan yang sekali jadi, bukan. Artinya kalau kita punya financial planning, kita mau ngerencanain keuangan, maka kita harus bertahap. Alias apa? Sabar. Alias apa? Alias ini nggak instan. Alias apa? Alias ini butuh proses. Saya tahu mungkin Bapak Ibu udah mendengar ini dari tanggal 31 ya, bahwa segala sesuatu keajaiban itu takes time gitu ya. Perlu proses. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, menyeluruh. Itu kata kunci kedua. Kenapa? Karena financial planning ini pada dasarnya keputusan keuangan kita pada hari ini tanggal 2 Januari 2021 pada dasarnya akan berpengaruh pada 2 Januari 2031. Jangan salah, keputusan keuangan kita pada dasarnya itu akan berpengaruh di 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita tuh orangnya model yang suka banget belanja online gitu ya, atau modelnya tuh yang belanja online-nya tapi boros gitu, boros banget gitu ya. Pokoknya ada flash sale sedikit, beli, masukin keranjang. Ada flash sale sedikit, beli, masukin keranjang. Misalnya modelnya kayak gitu. Percaya deh, 5 tahun lagi model kita kan kayak gitu juga. Karena apa? Karena ini adalah hal yang berkaitan juga dengan habits teman-teman. Ya. Dan satu lagi nih mengenai menyeluruh ini, alhamdulillah di agama kita bicara mengenai financial planning itu kan sudah ada namanya Islamic financial planning atau financial planning syariah itu sebenarnya udah ada. Nah, dalam financial planning syariah sebenarnya bicara mengenai zakat, wakaf, infak, sedekah, bahkan ngomongin soal warisan, hibah, itu sebenarnya adalah bagian dari perencanaan keuangan. Jadi luar biasa ya. Jadi ketika kita ngomongin warisan dari sudut pandang Islam, pada dasarnya adalah itu financial planning. Gitu. Makanya ketika kita ngambil jalurnya adalah financial planning syariah, maka ketika kita nanti ada pembagian warisan gitu ya, maka pakai juga yang syariah ya. Yang ketiga, kalau ngomongin financial planning itu perlu banget yang namanya tujuan keuangan tuh, tujuan keuangan. Nah, gak mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya kita saya pengen keuangan saya lebih baik gitu misalnya ya, atau saya pengen 2021 saya luar biasa tapi nggak punya goals. Nah, itu bahaya banget, nggak bisa teman-teman. Kayak tadi yang kayak Panas bilang ya, hidup mengalir gitu, itu bahkan dalam financial planning itu nggak berlaku gitu. Hidup mengalir tuh nggak berlaku teman-teman. Jadi memang harus punya goals.
Dan goals itu berbeda dengan dreams. Nanti saya ajarin ya gimana sih cara netapin si goals ini. Apa sih syarat goals ini gitu ya. Nah, terus nih teman-teman lihat ya ada bus double decker di sini. Ini bus double decker nih kalau nggak lagi masa Covid keliling Monas nih. Keliling Monas buat ngasih lihat tempat-tempat yang bersejarah ya di Jakarta gitu ya. Sebenarnya idealnya nih teman-teman, kita itu ada di lantai 2. Idealnya ya. Dan sebenarnya ketika kita bikin financial planning, sebenarnya goals ultimate-nya adalah selain ridho Allah pastinya adalah kita bisa bebas finansial atau memiliki passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, silahkan dicatat deh tuh. Jadi goals ultimate-nya sebenarnya ketika kita punya financial planning yang benar, sebenarnya adalah kita punya passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Itu goals-nya sebenarnya. Nah, idealnya nih, sebenarnya kita tadi ada di lantai 2, cuma rata-rata kita itu ada di lantai 1, bener nggak? Jadi lantai 1 itu yang disebut sebagai active income, yang kedua disebut passive income. Kalau active income tuh yang bahasanya itu masih bekerja gitu ya, atau freelancer gitu ya, itu ada di lantai 1, namanya active income, yang dapat memasukkan itu dari ibaratnya dari aktivitas yang harus dia hadiri. Nah, terus yang kedua, ya itu yang namanya passive income, di mana nggak harus ada kita, tapi pemasukan tetap bisa dapat. Passive income ini, sayangnya ya, itu hanya lewat 3 hal. Satu, teman-teman bisnis, yang kedua teman-teman punya properti, atau teman-teman punya papers. Nih, 3 ini doang. Jadi kalau misalnya ngomong, Mbak aku mau jadi content creator, Mbak aku mau jadi YouTuber atau podcaster gitu misalnya, ujung-ujungnya itu adalah bisnis teman-teman gitu. Jadi ujung-ujungnya ya memang kita larinya kalau misalnya mau menjadikan itu passive income, ya itu adalah suatu bisnis yang harus ditangani dengan serius gitu ya. Dan ini teman-teman yang selalu saya bilang ke semua peserta saya, terutama yang ada di kantoran ya, secinta-cintanya kita sama perusahaan kita sebagai karyawan ya, saya sangat menyarankan, saya nggak nyuruh teman-teman untuk resign, enggak, tapi saya sangat menyarankan teman-teman udah mulai berpikir untuk ke lantai 2 gitu, udah mulai berpikir untuk lantai 2 karena yang namanya lantai 1 itu dia bisa jebol juga sebenarnya kayak gitu, dan kadang-kadang dengan yang namanya inflasi nggak kecukup juga nih yang ada di lantai 1 ya. Jadi apalagi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang masih muda gitu ya, aduh Mbak aku pengen deh suatu hari nanti bisa bebas waktu, bebas finansial gitu ya, silahkan sambil kerja, sambil bisnis, atau sambil kerja sambil mulai papers. Itu contohnya kayak saham gitu ya Bapak Ibu ya, saham, mungkin ada yang punya sukuk, itu papers, jadi investasinya dalam bentuk kertas-kertas gitu. Nah, kayak gitu ya, ini financial planning nih. Boleh next, Pak? Nah, ini adalah contoh dari tujuan keuangan ya. Ada mungkin mau haji, mau umroh, mau bebas amanah gitu ya, LOP kita masing-masing ya. Atau saya pengen punya pesawat jet gitu. Dengan era YouTube sekarang, kita kan bisa ya lihat, si A punya pesawat jet, pengen gitu. Nah, itu adalah dreams sebenarnya. Jadi ada beda antara dreams dan goals ya. Dreams itu biasanya tidak ada batas waktu, kita bebas untuk bermimpi apapun. Dan saya sangat menyarankan teman-teman sekalian seperti yang tadi malam gitu ya, yang kemarin Panas juga ceritakan gitu ya, punya dream book, punya dream board ya, soal mimpi kita. Dan jangan lupa punya goals. Mbak, apa sih bedanya antara goals ini dan apa syarat dari sebuah goals? Syarat goals adalah ya, terutama goals keuangan nih, saya kasih ini teman-teman nih. 1, goals itu harus ada judulnya ya. 1 harus ada judulnya. Misal, saya pengen pergi haji, misalnya saya pengen pergi haji, ada judulnya 1. Yang kedua, kapan? Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Ya, harus ada waktunya. Oke, 2023 misalnya. Ketiga, ya, untuk goals keuangan nih, berapa? Jadi ada angkanya yang spesifik teman-teman. Oke, angkanya adalah saya mau misalnya haji furoda misalnya 250 juta. Ada 6 orang, berarti 250 juta kali 6, 1,5 miliar misalnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman ketika bikin goals keuangan, entah yang berkaitan dengan ibadah spiritual kita, entah yang berkaitan dengan dana pendidikan anak, entah berkaitan sama dana pensiun, entah berkaitan sama ingin lunas amanah, entah berkaitan sama ingin jalan-jalan ke bumi Allah yang lain, atau berkaitan sama rumah, tempat tinggal, dan passion, dan lain sebagainya, pastikan teman-teman punya 3 itu. Ada namanya, ada judulnya, kapan, sama yang ketiga adalah berapa. Ini penting banget teman-teman, harus tahu. Jadi bener-bener kalau di sini nih kita mencoba untuk tajam gitu. Makanya kayak ngalir gitu aja, itu memang
Ini teori ya teman-teman ya. Bahkan di teori dan praktek financial planning itu nggak berlaku gitu, hidup yang ya udahlah ngalir, pokoknya yang ada Bismillah deh gitu. Nggak bisa gitu ya, harus ada goalsnya yang jelas gitu. Tentu ujung-ujungnya adalah serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nextnya Pak? Nah, ini adalah kenapa kita perlu perencanaan keuangan ya. Ada banyak sekali alasan, inflasi, kenaikan harga, terus udah gitu yang berikutnya nih teman-teman nih biaya kesehatan yang luar biasa. Makanya kita bersyukur sekali, alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah ini ya, karena apa? Karena bahkan teman-teman ya, untuk biaya COVID-19 nih kalau masuk rumah sakit yang biasa itu perharinya bisa 180 sampai 250 juta rupiah biayanya ya. Besar sekali gitu ya. Dan yang ketiga di sini juga kita pengen masa pensiun kita, masa tua kita gitu ya, kita bisa tetap survive, bisa tetap banyak berinfak, bisa tetap banyak beramal, bisa banyak berkarya tanpa harus, mungkin kalau punya anak tanpa harus nanti ya bergantung sama anak. Dan yang keempat nih teman-teman, ini sad but truth. Jadi ini beritanya memang tidak enak, tapi ya kenyataannya seperti ini. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan kasus hukum di Indonesia itu asal muasalnya adalah soal uang gitu. Entah soal aset, entah soal amanah, tapi soal uang. Bahkan mungkin teman-teman kanan kiri depan belakang sering dengar ya, banyak misalnya kayak karena soal warisan pecah sebuah keluarga gitu, atau pecah sebuah rumah tangga. Nah teman-teman sekalian, kemarin tuh ada kata-kata menarik gitu ya dari Pak Nas gitu kan, saya juga ngikutin nih selama 3 hari ini. Mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang ya alhamdulillah memang rezekinya Allah kasih lahir dari keluarga yang berkecukupan, sehingga kayaknya ya dia mah enak, anaknya orang kaya, ya dia mah enak gitu ya, tinggal nerusin aja harta bapak ibunya. Jangan salah teman-teman, uang itu atau harta itu dia itu persis kayak keran yang ada di mungkin kayak di wastafel atau kamar mandi kita masing-masing, persis sama. Kalau kita nggak punya kontrolnya terhadap pengeluaran, percaya deh pasti jebol juga. Itu air tuh akan deres keluar gitu ya. Air tuh ibaratnya aset kita gitu, itu pasti akan deres banget keluar, dan sunatullahnya pasti habis. Mau orang kaya se-Indonesia 7 turunan gitu ya, dia hartanya banyak banget, tapi ketika keturunannya gak punya skill soal uang, percaya deh, di yang generasi keempat, generasi kelima itu bisa tidak menikmati sama sekali. Beneran teman-teman, saya yakin teman-teman juga mungkin kanan kiri depan belakang tuh punya kisah-kisah yang serupa ya. Karena apa? Karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri yang seperti itu gitu ya. Karena pengalaman saya juga total udah 11 tahun ya teman-teman ya, memegang klien udah mungkin kayak 2000 sampai 3000 ya, persis saya lupa gitu ya. Jadinya ya itu yang saya dapatkan, salah satu kesimpulannya adalah seperti itu. Boleh nextnya Pak? Nah, sudah siap ya untuk yang bagian ini nih, bagian yang menebarkan nih. Jadi gini nih teman-teman, ketika tadi kita ngomongin financial planning, sekarang kita ngomongin teknisnya ya, ngomongin teknisnya nih. Dan ngomongin teknisnya nih memang perlu keterbukaan dari teman-teman sekalian gitu. Dan untuk ngomongin teknisnya ini sebenarnya kita perlu tahu posisi kita itu ada di mana gitu ya. Itu kita perlu tahu banget. Posisi apa Mbak maksudnya? Posisi keuangan ya, itu perlu tahu sekali. Karena kalau misalnya judulnya adalah bikin resolusi 2021, artinya kita mau menuju satu titik, benar ya? Jadi kalau misalnya kita bikin resolusi, itu artinya kita mau menuju satu titik. Artinya kita harus bermula dari titik yang lain, iya enggak? Ya kan ya? Jadi kita harus tahu dulu nih, titik kita saat ini per tanggal 2 Januari 2021 ada di mana? Ya, ini penting sekali. Dan ini memang kalau dalam financial planning, kalaupun misalnya Bapak Ibu konsultasi cara keuangan sama saya, udah pasti disuruh ngisi ginian gitu, udah pasti suruh ngisi ginian ya. Kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim nih. Yang pertama adalah yang perlu Bapak Ibu sekalian nih, teman-teman, adik-adikku ya, ada anak SD juga ya katanya ya. Jadi yang perlu teman-teman sekalian ketahui adalah tahu dulu posisi neraca, atau bahasa mudahnya adalah tahu posisi aset dan amanah. Kalau bahasa kita dalam financial planning, aset dan hutang. Cari tahu berapa sih sebenarnya ya. Aset itu apa aja Mbak? Contohnya nih seperti yang ada di layar. Ada aset, sebenarnya ada dua, ada aset lancar sama aset tidak lancar ya.
Aset lancar itu berupa tabungan, deposito, reksadana, emas, saham, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya dinar KR, artinya teman-teman ada di emas gitu ya. Jangan lupa dihitung. Jadi tabungan, deposito, reksadana, emas, saham, dan lain-lain. Udah dicatat atau di screen cap? Atau kalau mau sekalian nyatat, diinget-inget, ayo aku pandu ya. Jadi ingat, bikin neraca ini saya sangat menyarankan minimal banget setahun sekali. Setahun sekali bikin neraca ini. Ini penting banget teman-teman, tahu posisi aset, tahu posisi amanah. Kenapa? Satu, kita tuh muslim. Dengan tahu aset kita tahu kapan atau berapa sih ketentuan bayar zakatnya dan harus bayar zakat berapa? Zakat malnya berapa? Yang kedua, yang namanya amanah itu teman-teman, kita nggak ada, amanah itu tetap wajib dibayar. Jangan sampai ya pasangan kita, anak kita nggak tahu kalau misalnya kita memang masih ada amanah yang menggantung. Itu dia salah satunya sebagai seorang muslim, kenapa kita perlu punya ini setahun sekali. Dan yang ketiga nih, kenapa sih perlu bikin kayak ginian Mbak Kiki? Mbak Kika bikin aset, bikin amanah. Agar kalau misalnya teman-teman jalanin bisnis, kalau teman-teman kerja kantoran itu tahu, saya bisnisnya efektif nggak ya? Saya bisnisnya itu menghasilkan keuangan nggak ya buat keluarga saya? Jangan-jangan ngasilinnya aset. Karena saking semangatnya bisnis jadi punya amanah terus gitu ya, demi mengembangkan bisnis. Tapi nggak converse jadi harta gitu. Atau misalnya Bapak Ibu kerja banting tulang selama 10 tahun gitu ya, ninggalin anak dititipin di daycare misalnya, kayak saya gitu. Terus nggak punya aset. Terus lari kemana uangnya? Itu yang perlu kita tahu. Jadi yang pertama kita harus punya ini, aset dan amanah. Oke, aset teman-teman coba diinget-inget per hari ini tanggal 2 Januari 2021 punya tabungan berapa sih? Gitu. Punya deposito berapa sih? Emas KR saya udah berapa ya? Emas LM saya udah berapa ya? Saham saya udah berapa ya misalnya? Coba diingat-ingat dan dicatat. Kalau misalnya mau lebih presisi lagi, nanti tonton ulang ya. Terus nanti buka tuh klik m-bankingnya dibuka. Silakan aja kalau mau sampai koma-koma silakan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah aset nggak lancar yang ada di bawah. Nah, aset nggak lancar ini yang sifatnya jadi kenapa dibilang aset lancar adalah aset yang bisa jadi uang segera. Jadi bisa jadi rupiah segera. Makanya dibilangnya aset lancar. Kan kalau misalnya kayak emas mudah ya menjualnya ya, terus kayak tabungan gampang ngambilnya gitu kan. Kalau aset tidak lancar ini cenderung butuh proses, mungkin butuh setahun lebih untuk menjualnya. Contohnya perhiasan. Kok perhiasan Mbak? Iya, karena kalau perhiasan itu dia akan ditentukan oleh mode ya. Modenya gimana nih? Modelnya masih terkini nggak gitu, dan tergantung kan kita jual di toko emas mana. Terus piutang. Kalau piutang nih saya saran nih teman-teman ya, kalau piutangnya adalah piutang yang nggak mungkin tertagih, nggak usah ditulis. Ya pokoknya ini piutang yang kira-kira orangnya bisa bayar lah gitu. Terus rumah, terus kendaraan dan lain-lain. Mbak, kalau gitu nilai asetnya ini nilai jual apa nilai beli? Nah tadi tuh ada yang nanya tuh persis sebelum saya kesini. Jadi kalau misalnya kayak harga emas gitu ya, saya sih saraninnya adalah nilai jual kita. Jadi bukan ketika kita beli, misalnya kita beli harga misalnya ya harga emas misalnya 2,2 misalnya. Ya yang kita catat adalah berapa harga menjual emas tersebut. Karena bisa jadi kan turun ya mungkin 2,1. Atau misalnya rumah. Mbak, rumah itu nilai apa ya? Nah, kalau saya boleh saranin nilainya adalah nilai BU, teman-teman. BU butuh uang. Jadi misalnya yang ngitung aset, kita tahu rumah kita ada potensi terjual misalnya 1 miliar. Cuma kalau misalnya kepepet banget pun kayak 700 juta aku lepas deh. Nah, berarti yang ditulis adalah 700 juta. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi dicatat berapa sih aset lancarnya, aset tidak lancarnya, dijumlahkan, dan jangan lupa soal si amanah ini. Nah, amanah ini juga ada amanah jangka pendek sama amanah jangka panjang. Pembaginya adalah kenapa dibilang jangka pendek? Jangka pendek itu kalau amanahnya harus lunas dalam waktu 3 tahun. Kalau udah 3 tahun ke atas, kita masukinnya adalah ke jangka panjang. Makanya di sini ada KKB, kendaraan bermotor gitu ya. Karena kendaraan bermotor kadang-kadang amanah ini 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi teman-teman, ini yang ditulis apa Mbak? Misalnya kayak hutang KPR nih, apa nih yang ditulis? Nah, yang ditulis adalah hutang yang belum dibayar gitu. Jumlahnya berapa? Kalau Bapak Ibu mau agak sedikit lebih tepat gitu ya, lebih tepat nih, maka coba telepon bank tersebut, tanya utang saya masih berapa ya, utang actualnya, utang aslinya. Karena kan kalau di KPR baik yang bahkan di KPR syariah pun gitu, kan ada yang kalau dilunasin gitu, kalau dilunasin sekarang itu berapa sih jumlahnya, sama kalau misalnya mencicil dikali berapa itu kan ada jumlahnya.
Jadi paling enak kalau misalnya kita nelpon gitu. Termasuk kalau utang jangka pendek nih, mungkin yang perlu teman-teman juga Bapak Ibu sekalian aware adalah hutang ke sanak keluarga. Ya, ini nih kadang-kadang orang suka banget lupa. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya, hutang ke sanak keluarga ini. Dan saya sangat merekomendasikan kalau Bapak Ibu sekalian tuh emang punya bukunya, punya buku aset, punya buku utang. Jadi amit-amit ya, saya belajar banget dari almarhum ayah saya gitu. Ayah saya tuh nggak pernah punya utang, dan dari awal bahkan bertahun-tahun sebelum kematiannya gitu, sebelum meninggal dunia, dan setiap tahun pun mengulang-ulang, papa nggak punya utang ya, papa nggak punya utang ya, selalu ngomong kayak gitu. Ketika meninggal dunia teman-teman, masih ada yang mengaku bahwa nih Ki, ayahmu punya utang sekian, kayak gitu. Kan kita nggak bisa konfirmasi ya kalau udah meninggal, kan nggak bisa konfirmasi. Jadi ya gimana caranya? Ternyata ayah saya punya buku kayak ginian teman-teman. Jadi ayah saya tuh punya buku lengkap, piutang gitu ya, hutang itu tuh lengkap. Jadi oh itu patokan saya. Oh enggak nih, alhamdulillah ya saya nggak ada, udah konfirmasi sama semua saudara nggak ada hutang. Jadi bisa saya bilang maaf, bapak saya nggak punya hutang sama Anda gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ini buat jaga-jaga aja ya. Itu yang pertama. Teman-teman perlu tahu posisi tanggal 2 Januari 2021 sebenarnya aset dan hutangnya gedean mana nih? Apa gedean amanahnya atau gedean hartanya? Coba kalau teman-teman usianya masih di bawah 30 tahun ya, punya amanah yang lebih besar dibandingkan aset, saya sebagai perencana keuangan biasanya akan bilang masih nggak apa-apa. Karena kadang-kadang masa sebelum 30 tahun tuh lagi masa membangun. Tapi kalau udah 40 teman-teman, terus kok amanah saya masih lebih banyak ya daripada aset gitu. Berarti harus ada yang diperbaiki. Ya, itu yang pertama nih. Yang kedua, Pak Nas, boleh next? Nah, ini nih yang lebih sensitif lagi nih yang kedua. Yang kedua adalah bicara mengenai penghasilan dan pengeluaran. Ayo tunjuk tangan, siapa yang ngerasa atau nggak pernah nyatet ini sebelumnya? Ayo. Nah, berita baiknya adalah teman-teman harus sudah mulai mencatat gitu ya mengenai ini. Kok gitu Mbak? Iya, harus catat, karena kalau enggak kita akan sangat buta dengan posisi keuangan setiap bulan. Ini kita ngomongin tiap bulan ya teman-teman ya. Ini ngomongin tiap bulan. Kita perlu banget tahu tiap bulan itu sebenarnya kita itu negatif atau positif ya. Itu perlu banget tahu teman-teman. Karena fokus kita dalam financial planning adalah gimana caranya setiap bulan ini kita bisa positif gitu. Itu fokusnya ya. Kalau ada nih bulan-bulan tertentu, apalagi yang profesinya sebagai pengusaha ya, bulan-bulan tertentu yang negatif, itu wajar banget, karena kadang-kadang pengusaha itu naik turun gitu ya. Cuma kalau setiap bulan konsisten negatif gitu, konsisten negatif gitu ya, apa yang salah? Pasti ada yang salah, pasti ada yang bisa diperbaiki, pasti ada. Nah makanya kita perlu tahu, perlu cari tahu ya, sebenarnya posisi kita itu positif atau negatif secara keuangan gitu. Apalagi nih 2020 itu tahun penuh tantangan ya, kita semua mengalaminya alhamdulillah. Dan 2021 ya itu artinya nih teman-teman, sebenarnya udah lewat 9,5 bulan. Artinya kita sudah harusnya udah punya polanya. Harusnya udah punya polanya. Pola apa bagi kau? Pola pengeluaran, pola pemasukan. 9,5 bulan itu cukup untuk membaca polanya loh teman-teman selama masa pandemi ini. Oke, saya pandu ya. Pertama, apa yang harus dicatat? Yang harus dicatat adalah penghasilan kita. Penghasilan, kalau di sini ada yang dapetin uangnya harian, berarti memang harus mencatat harian gitu, harus mencatat harian. Terus kalau misalnya ada yang dapetinnya setiap bulan dari sebagai jasa pemasaran gitu ya, atau misalnya masih digaji, silahkan ditulis ya. Berarti sebulan sekali ditulis tuh berapa sih penghasilannya dari gaji, bisnis, dan aset aktif. Aset aktif tuh misalnya gini, teman-teman punya kontrakan atau teman-teman kerja bareng sama temen punya bisnis gitu ya, terus jadi punya passive income lah ya, setiap bulan dapat sekian gitu. Nah dicatat deh tuh di aset aktif gitu ya. Itu yang pertama, harus dicatat, harus tahu penghasilannya berapa. Yang kedua adalah ini, pengeluaran ya. Teman-teman sekalian, nanti saya kasih tahu ya teknisnya gimana sebenarnya, tapi buat ini mudah aja. Saya tahu banyak orang yang bilang, aduh Mbak, pengeluaran saya banyak banget. Sayangnya nih, yang ngomongnya pengeluaran saya banyak banget itu kadang-kadang nggak based on data.
Sayangnya gitu. Jadi banyak bangetnya berapa itu harus tahu teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu banyak bangetnya berapa kalau misalnya nggak pernah ada catatannya. Dan pengeluaran ini kolomnya biasanya ada 9, yaitu 1. Berapa sih kita punya tabungan setiap bulan? Kita nabung berapa sih? Apakah nabung 500.000, apa nabung 1 juta, atau nabung 50.000 gitu ya misalnya. Dan misalnya teman-teman rajin menabung harian, catat aja di buku nih. Jadi punya satu buku yang khusus buat pemasukan sama pengeluaran, catat aja 50.000 setiap hari. Tapi syarat dari si tabungan ini adalah, kolom si tabungan ini adalah bukan yang teman-teman ambil lagi. Jadi bukannya gini, nabung tanggal 2, terus nanti tanggal 15 diambil, atau tanggal 10 diambil. Bukan yang model kayak gini. Tapi tabungan yang emang bener-bener teman-teman jaga terus nih selama sebulan ini gitu ya. Pokoknya saya rutin nabung sekian, gak saya ambil-ambil kayak gitu ya. Kedua, mungkin di sini teman-teman ada yang punya atau mengambil asuransi berapa sih setiap bulan membayar. Yang ketiga, kolom rumah tangga. Nah, kolom rumah tangga ini memang kalau misalnya ini sebenarnya subnya banyak sekali ya. Seperti misalnya makan sehari-hari, uang keamanan, uang kebersihan, bersihin rumah, apalagi sekarang dengan masa pandemi mungkin ada yang disinfektan dan lain sebagainya. Terus ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial berarti bicara mengenai zakat, wakaf, infak, sedekah. Juga bicara misalnya Bapak Ibu masih ada yang harus support orang tuanya, support adik. Ini masuknya ke kolom sosial. Terus kolom anak. Kolom anak tuh misalnya kayak sekarang walaupun sekolah online kan tetap kita bayaran ya. Terus uang kayak uang, mungkin uang kayak edukasi online-nya juga bertambah. Terus uang internetnya juga bertambah yang khusus untuk si anak. Terus pekerja ini berkaitan sama hadimat gitu ya, asisten, mungkin punya tukang kebun, mungkin punya supir sendiri. Berapa sih total gaji yang harus kita keluarkan setiap bulan? Terus ada kolom kesehatan nih teman-teman, pengeluaran kesehatan. Mungkin teman-teman yang harus ada obat-obat tertentu yang dikonsumsi atau ada suplementasi tertentu yang harus dikonsumsi, ini masuknya ke kolom kesehatan. Yang berikutnya adalah kolom transportasi. Misalnya memang masih harus bekerja atau masih harus keluar, berapa sih biaya parkir, biaya tol misalnya, atau biaya bensin, seperti itu. Lalu pribadi, nah ini dia. Pribadi ini adalah berkaitan sama tanda petik kesenangan. Biasanya berkaitan sama tersier. Misalnya nih, teman-teman biaya skincare-nya, biaya bukunya, pakaian, sepatu, tas, beli jilbab, itu masuk ke kolom yang si pribadi. Nah, ada juga yang terakhir yaitu cicilan. Kalau misalnya memang ada teman-teman yang masih harus membayar amanah setiap bulan. Nah, nanti teman-teman tambahin tuh antara pemasukan berapa sih totalnya sama total pengeluaran. Kan sekarang tanggal 2 ya teman-teman ya. Ayo, harus udah mulai. Saya bener-bener nyaranin nih teman-teman tuh punya kalau teman-teman tuh yang termasuk generasi Z gitu ya, yang masih seneng banget sama handphone, gadget savvy gitu ya, mangga silahkan cari aja aplikasi di Play Store gitu ya, atau misalnya di Apple Store, cari aja yang kira-kira bisa save berapa sih pengeluaran setiap bulan. Jadi setiap bulan itu artinya pengeluaran kita setiap hari tuh dicatat teman-teman gitu. Saya tuh biasanya sama suami setiap hari nih misalnya nanti sebelum tidur gitu ya, itu kita mencatat apa sih yang pengeluaran yang dikeluarkan pada hari ini. Saya inget banget dulu ya, jadi kenapa saya udah ngelakuin ini lama sekali teman-teman. Jadi memang ini butuh skill sendiri untuk melepaskan juga kemalasan gitu ya, tapi saya ingat sekali bahwa ketika saya masih SMA, ketika rohis gitu kan, kita suka disuruh mutabah yaumiyah ya, mutabah kalau malam gitu kan, apa sih yang sudah saya lakukan setiap hari, apa kesalahan saya, dan kita minta maaf. Begitupun dalam hal keuangan ya. Sebagai seorang muslim kita juga harus mulai mencatat nih, sebenarnya hari ini tuh habisnya untuk apa sih? Oh, habisnya untuk parkir, untuk ini, untuk itu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman orangnya sering pelupa kayak saya gitu ya, saya tuh punya satu buku kecil teman-teman, atau kadang-kadang saya nulis di handphone. Jadi nulis di handphone misalnya, oh transport hari ini sekian, oh jajan hari ini sekian, oh belanja hari ini sekian. Saya catat dulu, nanti saya pindahin ke buku saya yang ada di rumah kayak gitu. Tapi bikin aja ini sesederhana mungkin ya. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya nih, yang ketiga ini teman-teman adalah jebakan Batman. Ya, ini jebakan Batman banget nih, terutama buat teman-teman pengusaha nih. Suka banget lupa sama yang ini, gitu ya. Yaitu check up atau arus kas tahunan. Nah, tahunan itu adanya apa? Penghasilan kita kalau yang bekerja nih ya, yang bekerja itu ada yang namanya bonus, ada yang namanya THR. Cuma kalau pengusaha, apalagi yang baru merintis, kadang-kadang nggak punya kan ya, nggak punya bonus, nggak punya THR gitu kan. Jadi kadang-kadang cash flow tahunannya 0. Tapi kenapa saya bilang jebakan Batman?
Tapi kita lupa bahwa sebenarnya setahun sekali kita pasti punya pengeluaran berikut ini, yaitu misalnya asuransi tahunan. Kedua, kita muslim, ada belanja hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, sehemat-hematnya hemat gitu ya. Adalah apa kayak gitu ya, jilbab 1 potong gitu ya. Sehemat-hematnya hemat pasti ada kok pengeluaran, ya kan? Kalau misalnya kita hari raya Idul Adha aja kita juga beli bumbu-bumbu kan buat beli mengolah daging gitu kan. Terus yang ketiga nih teman-teman, uang tahunan sekolah anak. Pandemi sih pandemi, sekolah sih nggak offline, tapi kan bayaran tetap jalan, ya nggak? Terus kurban, jangan sampai cuma gara-gara nggak ada duit kita nggak kurban, atau gara-gara nggak nyisihin. Jangan lupa juga ada pajak bumi dan bangunan yang punya rumah, atau misalnya pajak STNK nih, terus liburan atau zakat mal atau membership sesuatu dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak hal yang ternyata pengeluaran tahunan itu terjadi gitu. Kalau teman-teman sering lewat Pegadaian gitu ya, kalau di bulan Ramadan tuh ya, yang paling rame selain toko, selain pasar-pasar adalah satu, toko emas loh. Orang nggak cuma beli, jual ya kan. Yang kedua adalah Pegadaian. Yang ketiga sebenarnya koperasi. Jadi kalau misalnya nih terutama yang kantoran gitu ya, yang PNS, kadang-kadang koperasi itu penuh banget. Kalau misalnya pas kenaikan kelas sama pas lebaran butuh duit lebih. Padahal karena mungkin nggak matching gitu antara pemasukan bonus THR yang nggak ada sama ternyata kita punya pengeluaran tahunan. Ini yang harus disiapin nih teman-teman. Seru ya, ribet ya? Enggak ribet, tenang aja. Nextnya Pak. Nah, ini kalau ngomongin ideal, ini kalau ngomongin manisnya nih ya. Satu, nabung minimum 10% dari total pendapatan ya. Jadi kalau misalnya gajinya 1 juta ya memang harus 100.000 minimal. Yang kedua, mencicil itu maksimal 35% dari total pendapatan. Jadi kalau memang harus punya amanah ya jangan gede-gede, 35% aja udah maksimal tuh. Jangan sampai lebih kayak 40% tuh nggak boleh. Aset lancar minimal 4 kali pengeluaran. Jadi kalau aset lancar, tadi Bapak Ibu lihat ya bahwa kalau misalnya punya emas total sama tabungan harus 4 kali pengeluaran. 4 kali pengeluaran artinya kalau pengeluarannya sebulan 10 juta ya punya minimum kali 4. Kalau pengusaha kali 12. Jadi lebih banyak nih para pengusaha. Dan teman-teman sekalian, saya mau sedikit titik tekan mengenai menabung minimal 10% dari total pendapatan ini. Jadi sebenarnya nih kalau teman-teman melihat negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, seperti Korea Selatan gitu ya. Saya patronnya agak ke mereka ya untuk hal keuangan. Kalau untuk 10% ini sebenarnya pendidikan dari tanda petik Amerika ya, dari barat. Cuma kalau di teman-teman membaca, bahkan ya teman-teman ya, ada buku anak-anak, buku komik anak-anak untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Judulnya tahu nggak apa? Belajar Saham. Judulnya kayak gitu. Terus judulnya gini, judul bukunya tuh Aku Ingin Kaya gitu. Judul bukunya tuh Aku Ingin Kaya, itu dari Korea Selatan teman-teman. Dan orang-orang Korea Selatan, orang-orang Jepang itu anak-anaknya udah dididik, udah diajarin gimana caranya agar mereka tanda petik berhemat dengan cerdas dan bisa menabung antara 30 sampai 50% setiap bulan. Itu kalau salah satu buku kesukaan saya dan anak-anak gitu ya. Itu ada 2 komik sih judulnya. Satu Aku Ingin Kaya. Emang judulnya nggak enak ya, Aku Ingin Kaya, kayaknya gimana gitu. Cuman ya isinya bagus banget. Yang kedua judulnya Keluarga Super Irit ya. Jadi kayak diajarin tuh gimana caranya sebenarnya kita bisa memanfaatkan ya keseharian kita lah untuk bisa berhemat. Itu bukan berhemat pelit ya, bukan, berhemat dengan benar gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman baca arah-arah yang sekarang kan sebenarnya kayak ngomongin minimalism gitu ya, ngomongin soal apa sih namanya tuh kalau Maria Kondo gitu ya yang ngomongin soal minimalism lah ya. Sebenarnya sih Rasulullah udah duluan ngomongin kayak gituan gitu ya. Cuma arahnya tuh udah ke situ gitu loh. Arahnya tuh udah ke situ dan arahnya tuh kayak anak-anak tuh udah mulai diajarin gimana caranya agar bisa menabung 30 sampai 50%. Dayebak ya, keren banget kalau bisa nabung sampai 50%. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata nggak ada gitu, Mbak, aku tuh kekurangan gitu, aku tuh nggak ada gitu ya. Maka mau tidak mau rumus matematikanya adalah tambah pemasukan atau kurangi pengeluaran. Udah itu doang. Jadi kayak kemarin kan ada materi Mbak Yuni sama Panas ya. Ya kalau nggak cukup gimana? Ya harus cari akal. Gimana caranya bisa menambah pemasukan ini gitu ya. Apalagi kita sudah belajar magnet rezeki ya dengan tentunya dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Tapi harus ada ikhtiarnya. Nah, boleh next Pak.
Nah ini teman-teman, kita gimana caranya agar 2021 itu lebih baik ya. Ini saya cuma mau ngasih gambaran teman-teman. Sorry ini agak alay ya, ada lop-lopnya segala. Jadi alay banget. Pas saya lihat, aduh saya malu banget sebenarnya. Tapi saya cuma mau gambarin gini loh teman-teman. Terutama yang sudah berkeluarga. Bahwa kalau misalnya teman-teman pasangannya bisa diajak kerjasama, ya kita syukur ya alhamdulillah. Ngobrol keuangan yuk. Sekarang kan tanggal 2 nih, awal tahun. Coba diobrolin mengenai goals keuangan pribadinya, coba diobrolin soal itu. Dan ini adalah buku report saya teman-teman. Jadi dari awal nikah, saya nikah tahun 2009 sampai 2020 ini, saya punya bukunya nih. Jadi buku ini nih, dalamnya acak-adut sih sebenarnya. Cuman ini merecord pet ya, merecord ada rekam jejaknya gitu ya. Gimana keluarga kami bertumbuh baik secara finansial maupun secara growth. Cuman kalau di sini spesialisasinya adalah secara finansial gitu ya. Jadi teman-teman sih saya sangat menyarankan teman-teman untuk juga punya buku yang kayak gini gitu. Yang isinya apa? Goalsnya, pemasukannya, pengeluarannya. Apakah ini mudah? Beneran deh teman-teman. Paling yang sulit itu 1 bulan pertama doang kok. Tapi abis itu insya Allah mudah. Ini cuma soal kebiasaan aja gitu. Boleh nextnya Pak? Ini beberapa tips ya untuk 2000 bridging di 2020 sampai 2021. Gimana caranya lebih baik? Yang pertama teman-teman, coba dilihat catatannya teman-teman, pemasukan sama pengeluaran tahun 2020. Coba dicek. Mbak Kikau nggak punya, oh gitu. Kalau nggak punya, ya boleh kira-kira aja. Coba dilihat pemasukan selama 2020 tuh gimana, pengeluarannya gimana, ya. Dan lihat polanya. Lihat polanya teman-teman. Apakah polanya misalnya cenderung naik pemasukan, alhamdulillah, atau pemasukan cenderung turun. Kalau turun berapa? Atau misalnya pengeluaran, Mbak, aku kok pengeluaran gedenya di X ya? Ya nggak apa-apa, misalnya di kolom X, kolom rumah tangga misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi lihat polanya. Karena pola ini teman-teman akan jadi yang nomor 4, yang namanya alokasi atau budgeting gitu. Jadi ketika kita bisa ngeliat polanya, maka setiap bulan kita bisa udah mulai alokasi nih. Oh, pemasukan bulanan untuk biaya rumah tangga saya alokasikan 3 juta. Untuk tabungan saya alokasikan 500.000. Oh, untuk anak saya alokasikan 1 juta. Kayak gitu. Sebenarnya kenapa kita mencatat? Pada dasarnya adalah agar nanti ketemu polanya. Udah sebenarnya sampai situ teman-teman. Jadi kenapa kita mencatat adalah agar kita lihat polanya. Suami saya ASN teman-teman, PNS. Dan memang saya kebetulan kami memilih prinsip keuangannya Umi Abi gitu ya, maksudnya ya sama-sama tahu gitu ya. Jadinya saya mencatat berapa sih pemasukan beliau sampai akhirnya ketika udah 10 tahun jadi PNS ini, saya udah bisa membaca di bulan apa basah, di bulan apa kering gitu. Dan mungkin kalau pengusaha juga sama nih, bakal ketahuan di bulan mana sih basah, di bulan mana tuh kering gitu ya. Itu makanya kita perlu bikin si pola ini. Terus udah gitu, yang ketiga, bikin proyeksi pemasukan. Ini terutama buat teman-teman yang basisnya adalah bisnis. Bikin proyeksi pemasukan. Bagaimanapun harus membuat berapa sih pemasukan yang saya inginkan gitu. Karena apa? Karena itulah yang kita butuhkan di tahun ini gitu ya. Dan kita udah punya mindset nih, berarti oke, goal saya sekian, berarti saya harus kerjanya tuh kayak gini gitu ya. Jadi harus punya proyeksi pemasukan. Mbak, tapi aku ASN, aku karyawan. Kalau karyawan kan cenderung tetap. Gak apa-apa, dicatat aja dulu. Kira-kira kan biasa ada kenaikan gaji ya, kalaupun karyawan atau ASN gitu ya. Jadi tulis aja, proyeksi saya adalah sekian. Gak masalah teman-teman. Bahkan untuk hal-hal kita nggak pernah tahu, soalnya rezeki Allah tuh datangnya dari mana-mana gitu ya. Dari mana aja tuh kita nggak pernah tahu. Jadi catat aja ya. Terus udah gitu yang kelima adalah membuat goals keuangan pribadi dan keluarga. Jangan lupa keluarga adalah gabungan dari individu-individu. Jadi kalau misalnya istri Anda, suami Anda punya mimpinya sendiri, aduh aku pengen banget passion saya tuh sebenarnya adalah di Lego gitu misalnya. Kok Lego ya passionnya? Misalnya passion saya adalah apa gitu misalnya ya, fashion, atau misalnya aku tuh pengen banget punya sepeda, lagi kekinian, aku doang yang gak punya sepeda, misalnya kayak gitu. Ya udah, ayo bikin goals. Dan jangan, Abi nggak boleh dong, gimana sih orang lagi susah punya sepeda? Ya nggak gitu juga, karena kan lagi-lagi mungkin beliau punya keinginan, kita punya keinginan. Yang paling penting adalah kita bisa inline ya. Jadi bisa saling mengingatkan nanti. Loh, kata mau punya sepeda, jangan beli kopi XXX mulu dong tiap hari, misalnya gitu. Yang keenam nih, bikin sesederhana dan sesimpel mungkin. Tahu nggak teman-teman, kenapa saya pakai buku? Karena saya maksudnya kalau misalnya pakai handphone gitu ya, kayaknya
jadi males gitu. Saya pernah pakai handphone, pakai aplikasi, pernah pakai Excel. Aduh, ternyata ujung-ujungnya saya lebih seneng nyatet di buku. Jadi apapun kalau Anda tuh modelan buku, udah kerjain. Pokoknya yang paling tepat guna buat teman-teman sekalian ya. Bikin sesederhana mungkin, seenak mungkin, dan mudah dikerjakan. Jadi jangan cuman misalnya ngumpulin bon doang itu bikin dompet tebel, bukan isinya uang, isinya kwitansi. Setiap apa-apa kumpulin kan. Boleh next Pak. Nah ini yang terakhir teman-teman. Yuk kalau misalnya ada yang mau diskusi, silakan. Kalau mau follow IG saya ada di @kaukabus, @kikaltalk, dan ini nomor handphone saya. Dan YouTube kalau mau nonton edukasi keuangan lebih lanjut, baru ada 115 video sih, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian ya. Itu aja teman-teman. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Saya sibuk makan som. Saya izin minum ya Pak ya. Oke, teman-teman, semangat sekali ya. Jadi kita sudah dapatkan pemahaman yang luar biasa. Ternyata kita bisa loh menyelamatkan keuangan kita, ya. Nggak melulu tentang bagaimana kita mendapatkan peluang yang baru, bisnis yang baru gitu kan, terus kemudian juga gaji yang baru. Nggak melulu tentang itu, tapi bahkan yang paling penting di dalam keuangan itu ternyata balik lagi pencatatan. Kemarin kita ngobrol banyak hal tentang nyatet gitu kan. Nah hari ini juga diingatkan gitu tentang pencatatan yang detail. Pak Nas, kita tuh ya banyak yang, ya saya yakin deh di sini banyak yang merasa berdosa, betul nggak berdosa nih? Ya. Kan ini bagian dari perisai juga, perisai rezeki kita ternyata abai, abai terhadap pengeluaran kita ya. Makanya sebenarnya materi ini adalah lanjutan dari materi berjudul Jurus Kerangkeng Uang. Ya, jadi Jurus Kerangkeng Uang itu udah kita wah gitu kan, kita benar-benar peres gitu kan. Ya uang kita tuh udah tahu kan Jurus Kerangkeng Uang, yang belum dengerin lagi di Telegram. Itu ada 10 jurus yang akan menyelamatkan uang kita. Oke, mungkin sambil saya pantau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu. Nih ada pertanyaan. Gimana jika amanahnya udah terlanjur besar banget, asetnya kecil? Gimana triknya agar amanah ini bisa segera dikecilkan bahkan dihilangkan? Ya silakan Mbak Ika. Oh langsung jawab ya Pak ya? Iya satu. Jadi gini sih, terutama buat teman-teman yang masih ada amanah ya. Pertama ya udah kita acceptance saja ya. Dari kemarin juga udah ngomongin itu ya, soal menerima dulu. Udah menerima bahwa ya ini takdir untuk kita gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya saran, bikin goals keuangannya berarti satu aja dulu, fokus sama menyelesaikan amanah gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya amanahnya masih sangat banyak, beda ya kalau amanahnya masih bisa dikontrol ya. Cuma kalau amanahnya masih sangat banyak, percaya Bapak Ibu sekalian akan sangat sulit untuk berinvestasi. Sulit sekali. Makanya tadi kenapa saya juga bilang setiap bulan harus positif, karena nggak mungkin kita bisa berinvestasi ketika setiap bulan kita negatif. Itu halusinasi aja Bapak Ibu, itu maya aja investasinya. Pastinya nanti bakalan diambil lagi. Jadi kalau misalnya kita masih punya amanah dan amanah itu jumlahnya cukup besar ya buat kita gitu ya. Kalau saya boleh saran, tahun ini fokus pada penyelesaian amanah. Jadi mungkin tidak terpaksa tidak berinvestasi dulu, tidak misalnya kayak, oh Mbak aku pengen banget punya goals rumah, atau Mbak aku pengen banget punya goals beli sepeda gitu misalnya ya. Mungkin itu ditahan dulu gitu. Kalau dirasa amanah ini terlalu memberatkan. Saya sedikit cerita, 2018 pun 2018 itu saya masih punya amanah teman-teman. Sehingga ketika tahun 2018 masuk, saya dan suami itu bertekad untuk menyelesaikan amanah tersebut. Jadi kami punya hutang KPA gitu ya, karena nyicil kan, dan kayaknya punya utang tuh nggak enak banget gitu ya, rasanya tuh berat banget buat kami. KPA itu apa? Kredit pemilikan apartemen Pak. Oke. Jadi waktu itu punya hutang kredit pemilikan apartemen, nyicil sih, tidak mengganggu keuangan juga, cuman tahu nggak sih teman-teman ya, jadi orang yang punya hutang itu rata-rata punya masalah di punggung. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu rasanya kayak badan gitu ya, mungkin psikologis juga gitu, pasti akan terasa berat kok. Itu udah sunatullahnya tuh kayak gitu, jadi di badan pun akan berasa gitu. Dan punya hutang itu sifatnya kayak orang makan ini, nasi, adiktif. Sekali ngutang, ayo ngutang lagi gitu loh. Iya, jadi harus hati-hati sekali, betul, harus hati-hati sekali terhadap yang namanya amanah ini. Jadi
udah bagus banget kalau Bapak Ibu sekalian tadi udah pengen memutus mata rantai ini gitu ya. Sehingga ketika 2018 masuk, target saya cuma satu teman-teman. Selesai amanah. Sehingga setiap ada uang kelebihan, mau berapapun tuh teman-teman tuh, langsung saya masukin ke tabungan, karena kan harus dikumpulin dulu ya untuk lunas gitu ya. Langsung saya masukin ke tabungan, ibaratnya saya lock lah, saya kunci gitu. Nggak ada keinginan untuk beli yang aneh-aneh, nggak ada keinginan untuk beli yang macam-macam. Pokoknya goalsnya satu doang, tajem, lunasin amanah, udah. Jadi mungkin kalau misalnya boleh saran nih teman-teman yang ada amanahnya cukup besar, yang sekiranya mengganggu ya. Kalau nggak mengganggu sih, nyicil dengan syariah sih ya nggak masalah juga ya, tergantung teman-teman. Tapi sekiranya mengganggu, fokus aja ke satu. Nggak usah pikirin aset, fokus aja ke satu. Nah, tapi tips berikutnya nih teman-teman, kalau misalnya ada aset yang bisa dijual, itu sih sebenarnya bisa aja Pak, bisa, silakan aja. Misalnya kayak mungkin punya aset-aset, mungkin di rumah ada laptop 2, 1 nggak kepake misalnya, udah jual aja. Buat apa? Buat fokus melunasi si amanah ini gitu. Atau misalnya nih Bapak Ibu mungkin punya ya tanda petik ya koleksi di rumah tuh, kayak bajunya kebanyakan lah. Sebenarnya kan kita kayak pakai baju kan sebenarnya bajunya itu lagi ya, pada dasarnya tuh nggak terlalu banyak kok gitu ya. Kalau saya dengar AA Gim juga kayaknya nggak banyak-banyak amat, di lemari juga nggak perlu closet wardrobe gitu ya. Jadi kalau misalnya dirasa terlalu banyak, mungkin dijual. Atau mungkin kayak kemarin saya baru megang case juga, dia ternyata dulu punya hobi fotografi, jadi kayak punya kamera tuh kayak ada 5 gitu ya. Udah saya bilang jual aja 4, punya 1 aja. Jadi 4 lumayan bisa nambahin buat roda perekonomian rumah. Jadi kalau memang ada aset yang sekiranya bisa dijual untuk menambal atau ngurangin hutang tersebut, ya udah coba deh gitu. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman, fokus aja sama satu tujuan ya, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, sambil berdoa, sambil mempraktekkan ilmu magnet rezeki, fokus untuk penyelesaian amanah tahun ini. Wow. Gitu. Fokus penyelesaian amanah. Jadi memang benar, amanah itu kalau belum dibayar itu ya akan jadi beban ya gitu. Tapi ketika ini ada nih orang-orang yang bermental gitu ya, udah nabung, pada saat mau dibayar gitu, itu ditahan gitu. Ya kan, Pak, karena ya itu tadi adiktif ya. Yes. Utang itu, amanah itu adiktif. So teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang sangat berharga. Ini ada pertanyaan, bagaimana memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, karena rekeningnya masih satu. Oke. Jadi yang pertama nih, kalau misalnya teman-teman pengen ya keuangan bisnisnya oke, keuangan rumah tangganya atau keuangan pribadinya juga oke. Pertama yang harus dilakukan adalah pisahkan rekeningnya. Emang iya harus pisah. Meskipun gini, Mbak, aku kan bisnisnya belum berkembang, maksudnya biasa aja gitu. Tetap saudara-saudaraku gitu ya, tetap pisahin antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Karena rekening bisnis ini, teman-teman pasti kan butuh ya, namanya kalau bahasa ekonomi itu ada return earning ya, uang yang diputar lagi, ya kan? Karena bisnis itu bagaimanapun perlu modal loh. Sedikit banyak yang namanya bisnis itu perlu modal. Jadi yang pertama, pisahkan buku rekeningnya ya. Tapi sih sebenarnya kalau misalnya Mbak, ribet Mbak, kalau di kampung aku pisahin buku rekening. Oke, susah pisahin buku rekening. Artinya teman-teman harus sangat disiplin dalam mencatat buku bisnis dan buku yang pribadi gitu. Jadi yang kedua adalah punya 2 buku yang berbeda, buku bisnis dan juga buku dari perencanaan keuangannya pribadi gitu. Jadi harus dipisahin emang. Kebetulan saya ini juga ngajar di tempatnya Pak Iko Santosa tuh, sebagai dosen ya di kampus Umar Usman gitu ya. Nah di situ juga ternyata problem terbesar dari para pengusaha, terutama pengusaha muda, adalah masih campur aduk gitu. Maka mau tidak mau, kalau mau bisnisnya maju, terus udah gitu keuangannya pribadinya juga maju, memang harus dipisahin teman-teman. Jadinya bisa ketahuan. Itu yang harus pertama kali dilakukan. Pisahkan keuangan bukunya dan pisahkan buku rekeningnya ya. Dari situ dulu. Kalau misalnya bisnis, mungkin teman-teman perlu bantuan kayak tim keuangan ya, entah dari mungkin ada teman atau lulusan akuntansi, atau mungkin ada teman SMK yang bisa diperbantukan gitu ya. Tapi kalau misalnya keuangan personal kan rata-rata kita sendiri yang pegang, ya enggak? Kecuali kita super duper kaya, biasanya baru pada nyewa wealthy planner biasanya kayak gitu. Saya aja nggak boleh loh, financial planner tuh nggak boleh megang duitnya klien, tuh nggak boleh yang duit kamu nanti harus kesini, nggak, jatuhnya hanya rekomendasi kayak gitu. Seperti itu Pak. Oke.
So, teman-teman, nggak ada jawaban yang lain kecuali pisahin segera. Ya. Betul. Berikutnya adalah bagaimana menyikapi dan bisa ikhlas ketika banyak yang datang untuk pinjam uang ke kita. Padahal yang minjem itu keuangannya bahkan lebih tinggi daripada kita sebenarnya gitu. Ya, kadang-kadang ada yang udah punya rumah, ada yang punya mobil, padahal saya masih ngontrak, tapi dia minjem sama saya. Ya, itu gimana? Pedih ya. Ngegesinnya tuh gimana? Gimana ya? Jadi gini sih Bapak Ibu sekalian, terhadap keuangan pribadi ini kan sebenarnya kita aja yang tahu ya. Orang lain mau berkomentar, kita teh pelit, kita teh iritnya kebangetan gitu, ya sudahlah orang lain berkomentar tersebut. Cuma kan kalau uang kita sendiri yang tahu kan, jadi kita pun harus firm dengan kondisi keuangan kita gitu. Kalau misalnya ada yang minjem-minjem ini, sekiranya hatinya Bapak Ibu mau meminjamkan, terus yang kedua nih, lihat rekeningnya ada uangnya bisa dipinjamkan, saya sih menyerahkan kepada Bapak Ibu ya, silakan aja. Tapi kalau misalnya ternyata duitnya nggak cukup, ternyata hati kita kayak tadi ya, hati kita tuh kebat-kebit, kayaknya kayaan lu udah, kenapa lu minjemin ke gue ya gitu ya. Ya jangan dipaksa, ya bilang aja enggak gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam keuangan pun kita butuh ketegasan Bapak Ibu. Yes. Itu part of disiplin diri sih gitu. Tegas aja udah ya. Iya, tegas aja, baik-baik aja bilang, aduh maaf nggak bisa minjemin. Udah titik, mau dia ngomongin apa atau gimana, ya udahlah, kan yang tahu keuangannya kita, ya enggak? Orang lain nggak tahu tuh, kan bukan dia yang bayarin ini sekolah anak kita, ya nggak? Bukan dia yang bayarin nanti kalau kita misalnya amit-amit masuk rumah sakit, kan kita sendiri. Jadi kita harus punya tanggung jawab terhadap keuangan kita pribadi, termasuk berkata tegas gitu. Oke, saya ada tips nih ya, mungkin teman-teman bisa, karena saya kan banyak juga orang yang datang saya, gitu kan? Ya, saya bilang maaf, saya nggak bisa pinjemin, tapi saya bisa ngasih. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa minjemin, tapi saya bisa ngasih. Misalnya dia mau minjem 10 juta gitu, maaf saya nggak bisa minjemin 10 juta, tapi saya bisa ngasih 500.000. Benar. Gitu. Biasanya sih dibilang, oh iya maaf deh Pak Nas, kalau kayak gitu mohon maaf gitu. Saya nggak mau lah dikasih gitu. Tapi ada juga yang memang, ya udah deh boleh deh gitu kan, saya terima aja, kasih udah. Ya, benar. Daripada kita juga nanti punya persoalan. Prinsip dalam uang itu adalah ketika kita udah ngasih ke orang, itu udah bukan milik kita lagi. Betul. Ya, betul nggak Mbak Kekel? Betul banget, betul banget. Oke, berikutnya nih, bagaimana kalau goal udah direncanakan, namun diharuskan memilih karena ada satu kejadian yang harus mengambil dari budget yang sudah direncanakan sebelumnya. Apa seperti itu dihitung utang dahulu, ya kalau di keuangan ini ya, kemudian terus dikembalikan setelah ada dananya. Oke, sip. Jadi kalau di tengah jalan ternyata ada kondisi yang tidak ideal, nggak masalah Bapak Ibu. Nggak masalah. Saya tuh sampai bikin status tuh gini. Ya keuangan itu kadang-kadang hidup kita pastinya juga nggak ideal ya gitu ya, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi kayak jadi hutang harus dilunasi gitu, nggak usah. Jadi kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya sudah nggak apa-apa, udah pakai aja dana tersebut, nggak masalah. Kalau memang masih ada kelapangan nantinya, silakan aja goals tersebut dipenuhi, tapi nggak usah tanda petik jadi utang sih. Kalau misalnya berkaitan sama goals ya, misalnya saya ngambil contoh lagi nih gini. 2012 saya tuh pernah sampai kejadian suami saya masuk ICU 1 kali, 2 kali masuk UGD untuk satu penyakit yang sama. Waktu itu kami sedang mengumpulkan uang untuk beli rumah gitu ya. Dan karena ada kejadian rumah sakit ini, padahal teman-teman ya, saya tuh punya 2 asuransi loh, asuransi suami sama asuransi dari kantor saya. Dua-duanya dipakai dan tetap butuh duit. Ternyata sebegitu dahsyatnya ya bungkus permen yang berupa kesehatan ini. Jadi saat itu dengan sangat terpaksa semua uang rumah yang dikumpulin itu akhirnya untuk biaya rumah sakit gitu ya, untuk biaya pengobatan dan biaya terapi. Dan apakah saya menyesal? Enggak, karena waktu itu udah frame saya nggak terlalu keras sama diri sendiri, dan saya cuma bilang ya Allah alhamdulillah sampai nggak ngutang, udah cukup. Jadi batasannya udah nggak sampai nggak ngutang aja, udah alhamdulillah gitu ya buat saya. Nggak masalah, rumah nanti mungkin tahun depan masih bisa saya kumpulkan gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kejadian yang tiba-tiba gitu ya, tidak masalah. Termasuk teman-teman 2020 ini kan penuh tantangan ya. Saya tahu mungkin banyak sekali yang negatif secara pemasukan jadi 0 gitu ya. Gak apa-apa, tekan aja tuh tombol darurat. Kalau misalnya di dalam kantor itu kan suka ada ya tombol darurat warna merah ya, udah break aja gitu, break aja si tombol darurat, pencet. Dan ketika tombol darurat itu teman-teman, teori saya nggak berlaku. Kenapa? Karena tujuannya satu, survive untuk hidup yang pertama, yang kedua tidak utang. Ya, survive hidup dan tidak utang. Nah, berarti tombol darurat itu bukan tombol utang. Bukan Pak, sebenarnya ya. Jadi tombol darurat itu sebenarnya adalah ini Bapak Ibu sekalian, memang makanya tadi sangat dianjurkan untuk memiliki aset lancar
4 kali pengeluaran yang tadi panas. Tadi kan ada ya yang saya bilang kalau pengusaha itu 12 kali 12 kali. sebaiknya. Jadi memang sebaiknya kita punya dana darurat, bahasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman banyak yang, Mbak, aku belum punya dana darurat, ya udah nggak apa-apa, kumpulin dana daruratnya dari sekarang. Maksimal dana darurat ini terkumpul dalam waktu 3 tahun maksimal. Jadi misalnya gini, teman-teman katakanlah tadi pengeluaran bulanannya misalnya 10 juta. Terus udah gitu teman-teman termasuk kategori pengusaha nih. Berarti kan 12 kali 10 juta, 120 juta. Kumpulin dalam waktu 3 tahun. Artinya setahun itu teman-teman harus mencoba mengumpulkan 40 juta rupiah gitu. Itu nanti tahun berikutnya 40 juta lagi, tahun berikutnya 40 juta lagi. Jadi harus punya satu apa ya bahasanya ya. Celengan gitu ya, nggak dipakai-pakai kecuali ada kondisi darurat. Itulah kenapa Pak Nas ketika pandemi ini berlangsung di bulan Maret, bulan April, rata-rata yang survive adalah mereka yang memang udah punya dana darurat gitu. Karena mereka ketika push the buttons memang kring gitu udah bunyi, ya dia udah punya ibaratnya harus loncat gitu ya dari sebuah gedung, dia udah punya bantalan di bawahnya, itulah si dana darurat itu gitu. Seperti itu Pak Nas. Oke, nah itu kaitannya dengan kemampuan dia sebelum adanya COVID-19. Yes, ya betul. kan? Makanya jangan lihat ilmu ini terlambat ya, karena bisa jadi 5 tahun ke depan ya ilmu ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Asal dikerjain gitu kan, asal dipraktekkan benar gitu. Dan mulai dari sekarang benar-benar yang namanya keuangan tuh disiplin every day, setiap hari ya. Kalau saya memang bagi tugas sama istri, saya pegang keuangan bisnis, istri pegang keuangan keluarga. Nah untuk keuangan bisnis itu tiap hari saya pantengin, walaupun saya ada tim keuangan, saya nggak ngandelin tim keuangan saya. Gitu, saya bikin sendiri ya report keuangan saya, sehingga ketika saya perlu data hari itu juga saya udah punya gitu. So teman-teman ya, Bismillah ya, sampai sekarang sampai saya pun gitu ya masih terus mengawal ya. Kalau saya sih pakainya Excel bagi kawan. Oh gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Kalau misalnya bisnis pakai buku mah bisa berapa buku ya Pak ya? Iya. Cuma dulu kita ngandelin aplikasi gitu. Oh ada aplikasi apalah, Zahir lah, ikut gitu ya, Akurat beli gitu lah, ya, beli langsung. segala macam. Ternyata gitu ya, pakai Excel aja udah cukup gitu. Yang penting tuh nyatet, udah itu aja yang penting. Yang penting nyatet. Yang penting dikerjain. Yang penting kerjain. Ini ada pertanyaan nih Mbak. Saya belum punya rumah, tapi kepengen banget punya rumah. Tapi anak-anak saya masih kuliah dan sekolah. Jadi saya belum bisa beli apa-apa, belum punya aset yang lancar, yang besar. Mau beli rumah, tapi nggak mau KPR. Nah, gimana Mbak? Oke, sip. Jadi itu kayak pertama adalah soal penentuan goals ya. Sementara punya anak-anak, masih perlu sekolah dan juga tapi deep down inside pengen banget punya rumah ya Allah gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam pemilihan financial goals gitu ya, coba pilih juga yang sangat erat dengan emosi gitu. Jadi kan memang kita kadang-kadang harus fokus ya. Saya ngambil contoh deh gitu. Misalnya kayak tadi yang bertanya, saya pilih mana ya, rumah atau pilih pendidikan anak-anak. Nah, jawabannya adalah mana yang menurut Bapak Ibu yang tadi bertanya itu yang paling dekat dengan sisi emosinya Bapak Ibu. Yang mana yang kalau itu nggak kejadian kayaknya saya pedih deh gitu. Jadi itu yang akan menjadi penentu mau goals yang mana teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua goals ya. Jadi teman-teman ini tipsnya nih ketika memilih financial goals bingung mau si A apa si B ya, katanya harus fokus gitu misalnya. Jadi pilih yang paling dekat secara sisi emosi yang kalau ini nggak kejadian mungkin efeknya akan punya, bahasanya itu punya multiplier efek ke hal-hal yang lain gitu. Misalnya kalau anak saya sampai nggak lulus kuliah, nanti dia nggak bisa mencari pekerjaan atau nggak bisa bisnis dengan baik, sehingga nanti anak cucu saya juga akan terlantar misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya rumah masih bisa ditahan kali ya, ya sudah berarti fokusnya adalah ke anak dulu, anak selesai sambil menyisihkan pelan-pelan, yuk mulai membeli rumah gitu. Nah terus pertanyaan berikutnya nih akhirnya, saya pengennya cash. Ini bener deh, ini pertanyaan sejuta umat ya, terutama umat muslim ya, yang nggak pengen punya utang, terus tapi nggak mau nyicil, pokoknya harus cash gitu ya. Pertama, saya sangat menghargai semangat teman-teman semua, itu juga semangat saya gitu ya, pengennya cash gitu. Tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah seberapa penting rumah ini buat kita, itu dulu gitu. Kalau teman-teman bisa bersabar dengan mengontrak ya nggak masalah juga, silakan aja gitu ya. Tapi kumpulin terus dan perbesar kapasitasnya. Kenapa?
Karena kalau dalam yang namanya rumah sendiri, saya tahu panasnya lebih jago ya. Untuk properti kan selalu hari Senin harga naik ya. Berarti kita udah 54 kali Senin harga naik tuh. Maksudnya adalah harga tahun 2021 teh beda sama harga tahun 2022, beda sama tahun 2023 kayak gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang yang memilih untuk mencicil gitu ya, sebenarnya karena agar bisa mengejar kenaikan harga rumahnya. Cuma kalau misalnya teman-teman, Mbak aku maunya cash, nggak apa-apa, banyakin doa, perbesar juga kapasitasnya, artinya juga perbesar juga kemungkinan pemasukannya. Jadi bukan cuma sekedar doa terus pengen, tapi nggak ada ikhtiarnya, ya nggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, jadi memang ada positif ada negatifnya lah ya. Kalau misalnya pengen ngontrak dulu apa cash langsung ya gitu, itu saya serahkan kepada teman-teman sekalian mana yang terbaik gitu. Mantap. Jadi doa plus ilmu. Yes. Ya kan? Nah, makanya kenapa kita sekarang bekali teman-teman semua memasuki tahun 2021 dengan ilmu, minimal dengan pemahaman kita tentang posisi keuangan saat ini ya, dengan cerdas keuangan, kita akhirnya punya ilmunya yang sebelumnya nggak punya ilmunya gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan ilmu-ilmu magnet rezeki insya Allah ya. Nah, tadi juga kalau bicara tentang properti memang tinggal kita ukur aja gitu ya. Yang jelas kan tadi Mbak Kika udah sampaikan bahwa turunkan gaya hidup, naikkan ikhtiar gitu ya. Jadi memang kita harus nambah. Terus kemudian nambahnya gimana Pak Nas? Iya, yang penting sekarang udah tahu teorinya kan? Nambah gitu loh. Jadi kalau seandainya ada peluang kerja, peluang usaha, peluang, ya misalnya nih kita kerja nih gitu kan, kerja sampai jam 5 gitu kan. Katakan misalnya gonta-ganti gitu ya, kadang-kadang di rumah, kadang di kantor gitu, misalnya dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Terus kemudian ada peluang kerja gitu loh, ada peluang kerja dari jam 7 sampai jam 11 misalnya. Tapi kita gengsi gitu, buang tuh gengsi gitu. Ya sepanjang rezeki itu halal, maka kita insya Allah ya dapatkan pahalanya, pahala jihad loh, nggak main-main loh, pahalanya pahala jihad loh. Ya, nah supaya kita ingin agar generasi-generasi kita sekarang ini menjadi generasi-generasi yang kuat gitu. Nah ini ada yang komen nih Mbak, gitu kan? Saya sudah berkomitmen setiap ada uang saya langsung jadikan dinar khairul razikin. Wow, ya, seperempat dinar gitu. Pokoknya ada duit beli, ada duit beli. Nah kira-kira Mbak Kika apa pandangannya tentang strategi seperti itu, terutama dikaitkan dengan emas? Oke, sip. Jadi kalau misalnya pertama ya, kalau misalnya emas tuh bagaimanapun memang kalau kami di ekonomi emas itu bilangnya adalah hedging. Hedging tuh alias untuk membuat bertahan. Jadi mungkin nggak bikin kaya yang gimana gitu ya, yang bisa cuan sekian, walaupun sih naik banget gitu ya selama pandemi ini. Cuma dia tetap membuat kita tetap kaya. Ya, membuat kita tetap kaya loh kalau punya emas itu. Makanya kita bilangnya sebagai hedging. Dan kalau misalnya strateginya kayak gitu, itu bagus banget teman-teman. Memang kadang-kadang kita perlu ngelok tabungan kita. Saya nggak bilang teman-teman jangan sampai punya tabungan ya. Bagaimanapun tabungan tuh penting punya. Ya, walaupun mungkin nggak seberapa lah gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya ada yang buru-buru nanti bisa langsung ada uang cash, langsung nanti bisa diselesaikan hajatnya gitu ya. Cuma memang kalau misalnya punya goals, terus ada uang sedikit pengen beli emas ya, pengen beli dinar KR, udah eksekusi aja gitu. Langsung dikumpulin. Biar apa? Biar kita juga gini loh. Kadang-kadang ketika ada uang lebih, kenapa orang itu boros? Ya, kenapa orang itu boros? Sebenarnya adalah karena dia nggak punya goalsnya dan dia nggak punya toolsnya. Jadi orang udah nggak punya goals, nggak punya tools gitu loh. Jadi udah dia nggak punya goals, nggak punya tools, boros itu deh. Jadi kalau orang boros itu tuh sebenarnya. Jadi ketika teman-teman di sini pertama ketika mengumpulkan dinar khairul razikin pun teman-teman harus punya goalsnya. Dinar ini untuk apa? Apakah untuk dana darurat? Apa untuk anak pertama, kedua, ketiga kayak panas misalnya, anak keempat, kelima, keenam gitu, dana pendidikannya. Atau misalnya aku pengen Mbak punya rumah, aku pengen Mbak punya rumah kedua, Mbak aku pengen Mbak mulai bisnis fashionku, aku perlu modal. Jadi pertama adalah kalau misalnya teman-teman pengen mengumpulkan dinar KR, maka tentukan dulu goalsnya. Agar apa? Agar tahu, oke, beli sekian untuk ini, beli sekian untuk ini, beli sekian untuk ini gitu. Jadi udah tahu alokasinya. Terus udah gitu yang kedua, tadi tools ya, banyak orang boros karena nggak punya tools. Nah, alhamdulillah kan kalau di sini kita semua teman-teman MR kan udah punya toolsnya, udah punya dinar KR dan kayak tadi malam ya materinya Mbak Yuni itu benar banget mengenai emas gitu. Bahkan memang perencanaan nih ya teman-teman ya, rahasia. Sebenarnya sih nggak rahasia sih akhirnya ya, karena ini kan publik ya. Saya tuh pernah satu acara tuh di salah satu stasiun televisi, saya bareng sama manajer investasi terkenal gitu ya.
sama salah satu direktur, dan dia orang asing yang nikah sama bule. Tahu nggak? Dia ngomong gini kan, kita ngobrol. Terus bapak investasinya apa? Tahu nggak? Dia tuh investasinya emas loh. Saya sendiri, wow, bapak nggak punya saham? Punya Mbak Ki. Cuma kan ya bagaimanapun emas, gold is good gitu ya. Emas tuh bagus, emang harus disimpan. Sampai kayak gitu loh teman-teman. Ini dia seorang direktur, manajer investasi sebuah perusahaan terkenal gitu ya. Kalau saya sebut namanya juga mungkin banyak yang kenal. Terus dia bilang kayak gitu. Jadi bahkan untuk semua klien deh ya, kalau misalnya emang suka emas, ya harus punya. Emang karena kenapa emas itu ada di situ, ada di dalam yang tadi ya, yang neraca ya, karena memang bagaimanapun dia itu adalah sarana hedging tadi, membuat memang nggak bikin yang kaya gimana banget gitu ya kayanya ya. Langsung dari sekarang emas segram 1 juta jadi 2 juta, nggak ada sih kejadiannya kayak gitu ya, belum pernah ada kejadiannya. Tapi kan orang-orang yang punya emas itu kan megang fisik, jelas. Dia bisa kemana aja, sejatuh-jatuhnya emas tuh emas, dia taruh di amit-amit jatuh ke got gitu ya tetap aja namanya emas gitu sih, itu teman-teman. Jadi di luar bahwa di sini MR pun menjual dinar KR, udah pasti saya pun akan mengencourage teman-teman, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, mungkin untuk membeli atau berinvestasi terhadap hal-hal yang sifatnya lebih pasti gitu. Mantap ya. Doa, ilmu, tools, dan goals. Doa, ilmu, tools, goals. Doa, ilmu, tools, goals ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas ini ya ditambah dengan ilmu magnet rezeki, insya Allah teman-teman semuanya ekonominya membaik. Amin. So tetap optimis ya, tetap optimis bagaimanapun keadaan kita saat ini. Selama ini mungkin kita nggak punya ilmunya itu, ya udahlah, nggak punya ilmu, nggak punya goal, nggak punya Terus pesimis lagi, aduh hidup lagi, aduh ya. Mending kena COVID dah. Enggak ya, nauzubillah min zalik ya. Artinya gini maksud saya, supaya kita tuh semua bisa menjadi pribadi yang kuat gitu ya. Ini terus kemudian ketika ada peluang usaha, buka aja dulu opportunity bisnis, opportunity apa segala macam gitu kan, yang hina sekalipun gitu ya di mata manusia Bagi yang teman-teman yang halal. Ya, saya pernah punya teman pemulung, dulu waktu kuliah, dan setiap saya ketemu dia saya pelukan gitu. Karena saya takut kalau seandainya saya tuh merasa diri saya lebih baik daripada dia, padahal tangannya dia gitu kan itu lebih dimuliakan Allah daripada saya yang kuliah pada saat itu. Jadi saya kan anak UI gitu loh, terus kemudian punya teman pemulung gitu, karena saya tinggalnya di Tanjung Priuk gitu, daerah Bronx gitu kan. Tapi di situ saya belajar bahwa ternyata tangan dia yang kasar itu dimuliakan Allah. Ya, kelihatannya hina gitu, tapi yang hina itu yang main game terus-terusan gitu kan. Yuk sadar semua bapak-bapak, ini banyak banget pertanyaan ke saya tuh, suami saya tuh main game terus Pak Nas gitu kan. Iya, kadang-kadang sih dia punya aset namanya virtual aset. Di games. Iya, punya rompi, punya helm, punya itu, cuma virtual aset, tapi nggak bisa jadi apa-apa. Mbak Kikal, ini karena waktu, saya sih pengennya ngebahas lebih banyak lagi gitu. Mungkin ada closing statement dari Mbak Kikau yang bisa kita ambil pelajarannya di hari ini. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan adalah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi, baik secara keuangan, ini adalah yang terbaik untuk kita. Dan tolong jangan komparasi hidup kita dengan orang lain. Banyak sekali kegagalan finansial orang-orang adalah karena dia punya ukurannya bukan dirinya sendiri. Ukurannya itu bukan saya yang lebih baik dari tahun ke tahun, tapi kenapa ya saya kayak gini, tapi Raffi Ahmad kayak begitu gitu ya. Jadi jangan ngukur dengan rumput tetangga, walaupun rumput tetangga hijau beneran gitu ya, tapi please jangan komparasi hidup kita dengan saudara kita, jangan komparasi hidup kita dengan yang ada di Instagram atau di Facebook yang penuh dengan oke gitu ya ibaratnya. Tapi fokuslah pada diri kita 2020 lalu berkembang ke 2021. Fokus ke kita mau gimana secara keuangan, itu yang pertama. Yang kedua, yuk 2021 ini kita sadar atas keputusan keuangan kita ya. Dengan sadar, misal teman-teman pengen belanja online deh, paling gampang gitu ya, pengen belanja online, putuskan dengan sadar bahwa emang kita beli karena kita butuh, bukan karena kita ingin. Teman-teman, nggak salah mematuhi keinginan kita tuh, nggak salah teman-teman, sama sekali nggak salah. Tapi yuk lebih kepada saya sadar bahwa ini yang saya butuhkan dan saya tahu bahwa ini akan ada implikasi baik buat saya. Jangan salah teman-teman, harta adalah hal yang akan dihisap suatu hari nanti.
akan dihisap gitu. Makanya emang penting banget punya ilmu kayak gini agar selamat nih akhirat kita. Dan juga gitu ya, kalau misalnya kita ngelola harta yang sedikit aja nih, masih dikit, kita tuh udah boros, gimana kita dikasih amanah yang gede gitu kan? Gimana kita dikasih amanah yang gede kalau misalnya yang kecil aja kita nggak amanah? Karena Allah sayang sama kita, itu sampai mungkin ya amanah besar belum dikasih, khawatirnya kita malah nanti terjebak pada kesia-siaan gitu. Maka lengkapi diri kita dari sekarang, belajar yang banyak, dan yang terakhir adalah yuk kita sama-sama meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap keputusan kita. Jadi kalau bisa nih sebelum ngobrol sama pasangan, misalnya sholat hajat dulu gitu ya, sama-sama berdoa, ya Allah minta keputusan yang terbaik, saya harus kayak gimana, goalsnya yang kayak gimana, minta yang terbaik gitu ya. Banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu sih Pak Nas. Wow, luar biasa. Ini banyak sekali yang komen gitu ya. Bersyukur sekali materinya daging banget gitu ya. Bismillah ya. Dan banyak yang minta ridhonya nih Mbak Kikau. Oh iya. Saya ridho. Saya juga minta ridhonya Pak Nas, saya 3 hari. Subhanallah. 3 hari ngambil ilmunya juga. Ya. Iya, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya, sama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain karena itu yang akan meningkatkan derajat orang yang beriman. So mudah-mudahan Bapak Ibu semua materi kali ini bisa memberikan insight yang baik bagi kita semua. Kalaupun kemarin belum melakukannya, it's okay. Kalaupun dulu pernah melakukannya tapi tidak disiplin, mudah-mudahan ketampar habis sama materi hari ini. Dan bagi yang sudah melakukannya, saya ucapkan selamat gitu ya. Tinggal kita bagaimana kita bantu teman-teman. Dan saya yakin kok angkanya tuh 5% doang yang disiplin bikin beginian. 95% tuh nggak disiplin. Oke Mbak Kikau, terima kasih banyak ya, siap-siap diundang lagi ya. Amin, siap. Karena kita nanti mau bahas bagaimana strategi dinar ya, untuk dinar bisa loh, nabung dinar buat beli mobil, nabung dinar buat haji, nabung dinar buat beli rumah gitu kan. Dan bagaimana strateginya, bagaimana hitungannya, bagaimana strategi penyelamatan harta kita menggunakan dinar. Itu bisa. Akan kita bahas semua di pertemuan berikutnya ya. Siap. Ya, iklan dulu sebentar. Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja datang Al-Aqsa Special Edition 1/4 dinar yang memenuhi line up dari produk Dinar Khairul Razikin. Dan ini desainnya sangat indah sekali, dan istimewanya insya Allah per Januari 2021 setiap
silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.